Kata waktu oke. Jadi kalau ya terkait dengan mungkin itu yang viral ya, jadi kita hadapi bandingan. Seharusnya kali ini yang hadir langsung ada yang tadi sepakat dengan BNI tadi, paling tidak Mas Dulu bersekatan lagi, karena ini wilayah Kabupaten Demak. Demak jadi pun jadi kan kewajiban bersama dan Demak punya kearifan lokal yang tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada provokasi dan anarki apabila kita satu rumah yang menang itu ulama. Mungkin statement yang ambil juga terprovokasi juga dengan apa? Video sebelum yang maklum ini Mas Nur Mutakin mengatakan dengan memakai jaket Banser ya, padahal ketua PC pada masa mengatakan kiai yang mendukung para habaib harus ditambah dan sebagainya. Kami ini Banser mendengar kiai yang memang harusnya siapa? Kalau begitu faktanya, ayo laskar kita adu di depan. Sepakat ya. Itu bangsa sampai kayak mohon maaf. Saya berhasil. Kita jangan apakah kamu Banser begini kalau saya itu malah jadi berubah. Saya mau ini adalah narasi panjenengan ke beliau. Penting Sendiri tahu apa kata PCNU dalam hal ini. Kalau narasi di video yang disampaikan saya perlu kali begitu. Artinya kan kita tidak bertabrakan. Yang saya yakin PDI tidak akan membiarkan hal itu. Ya tidak akan. Cukup. Kembali ke hal itu. Paling tidak satu lagi. Miskomunikasi. Komunikasi PDI itu dibangun lah. Beliau harus kepada masyarakat. Saya juga setara sama waktu itu. Kemarin ketika pelantikan PDI. Kenapa sih langsungnya PDI kepada DBAC? Ansor bisa kok lewat telepon. Sahabat Ansor lewat telepon saya, nggak tolong saya butuh Banser di 1.000 misalkan 500 selesai. Kenapa harus seperti itu? Ini sangat-sangat kita sayang. Ya, betul ya. Iya kan? Itu saja. Terbentuk di Agustus 2020. Ormas kemarin semua. Iya. Sehingga ketika video itu saya akhirnya juga bisa mengatakan rumah beliau berkurang. akhirnya saya Telepon kepada komandan dari Jawa Tengah, Gus Nurman, dengan Gus sampaikan sama PDIRS untuk bersurat ke Kiai Aminuddin secara pribadi atau beliau sebagai ketua panitia PCNU. Ini saya ngomong kayak gini Bapak dia. ya Saya yang ngomong. ya Oke. Ya, beliau mendasari dari instruksi Gus Nurman. Adapun kemudian, maaf saya lupa siapa tadi yang ngomong. Saya memang secara sendiri ingin ketemu Kiai Amin. Saya kan di video juga sendiri. Saya berangkat juga sendiri. Hanya pada konteks pendirian. Ya. Kalau kemudian ketika saya ngomong di sini kok mau diusir, saya belum bisa. Banyak, karena saya tahu beliau itu menjelewang NU bahwa soal tambah diusir. Saya tetap makanya kita punya kewajiban jadi saya ini masalah mutafsir NU dimaknai secara luas monggo dipersalahkan itu enggak ya. Tapi sama sekali saya bukan bicara secara bahwa orang NU secara personal ya. Itu kan masalah itu tafsir saya kira itu lah ya sepakat ya. Ya sepakat ya. Kalau kita menyalahkan siapa? Nah terus ini kata akhir begini, saya sepakat dengan yang tadi. Apa yang bicara di dalam ini konsumsi kita,
karena klarifikasi selesai clear. Dan terus apa tindak lanjutnya? Tadi saya sampaikan, masing-masing punya program, silakan program berjalan, saling mendukung, jangan saling mengikung. Sepakat ya? Itu kan bagus. Baik, selesai. Antara Bapak dengan narasi pendiriannya. Manusia mungkin satu lisan Ya bisa. saya sebagai pribadi dan selaku pendiri PWILS, manakala ada informasi yang ke Bapak perihal apapun terkait pergerakan PWILS, manakala ada kesalahan, saya minta maaf kepada Bapak Ali. Nah, yang kedua, Bapak mau nggak minta maaf? Kalau di persepsinya salah, saya mohon maaf. Siap. Ini kan udah minta maaf ya. Karena persepsi itu kan tadi kan saya bilang karena NU saya tidak ngomong harga ya NU secara nah kalau di apa di jalan saya sudah bilang nggak ada penolakan Tapi jangan digaris-garis. Akhirudin minta maaf. Oh salah, itu saya tidak akan ngomong itu. Artinya bahwa sebagai manusia sangat mungkin untuk satu lisan. Ya. Apalagi maaf, narasi yang disampaikan oleh Kiai Aminuddin waktu itu kan tidak membaca teks. Ya kan? Ada teksnya enggak Pak? secara umum ada tapi Yang di kalimat tadi. Kalau dari itu kasus saya dan saya meminta bagaimana satu lisan Bapak. Itu saja. saya itu Ya, tulisan. Terus dipakai begini. Itu ya teman-teman. Artinya dari video ini ada 2 poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu adalah statement yang disampaikan oleh Satkorcap ya, Satkorcap Kabupaten Demak. Kemudian yang kedua itu di mana dalam poin yang pertama Satkorcap itu menyampaikan statement kalau mau misalkan diadukan antara PWI dengan Banser silakan ya, karena Banser itu sebagai penjaganya ulama. Oke. Banser itu adalah bagian dari Ansor, dan Ansor itu merupakan banomnya PBNU atau banom ya, banom dari PBNU, banomnya NU begitu. Kalau melihat dari akar kata Nahdlatul Ulama, Nahdlah itu adalah kebangkitan, al-ulama ya para ulama, kebangkitan para ulama. Bagaimana bisa ulama itu dikatakan sebagai golongan orang-orang yang bangkit dalam keilmuan mereka, dalam pengetahuan mereka ketika para ulama itu terjerat, terkerangkeng, terkungkung di dalam doktrin. Bagaimana bisa seorang yang terkungkung, seorang yang terjajah dengan suatu doktrin, dia itu lalu akan kemudian bangkit dalam keilmuannya? Ya nggak bisa. Karena melihat akar kata dari Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, tentu mereka adalah ulama-ulama yang memiliki kebebasan dalam berpikir. Yang kemudian, bagaimana jika ulama itu tidak memiliki kebebasan dalam berpikir, yang terkungkung, yang terjerat dalam doktrin, lalu baik melakukan suatu hal, baik itu hal yang benar atau hal yang salah, tetap dibela. Nah, sehingga dari mana ya ulama-ulama itu akan bangkit? Lalu bagaimana ulama yang seperti ini selalu diikuti perintahnya? Bahkan tadi statement yang menyatakan bahwasannya siap jika mau diadukan antara PWI dengan Banser. Ya berarti pola pikirnya itu yang salah. Pola pikirnya yang salah.
ya, harusnya pola pikir yang benar itu adalah ketika seseorang itu ya mengikuti suatu perintah dari seorang ulama, dan ulama itu memiliki kebebasan berpikir, tidak terkekang di dalam pemikirannya, sehingga dalam pola pikirnya itu dia adalah orang yang merdeka, orang yang tidak menjadi budak spiritual. Jadi yang saya pertanyakan itu sebenarnya Satkorcap yang dalam video ini sebenarnya punya SK apa enggak sih? Begitu. Kemudian, kecerdasan berpikir. Cobalah ya, dilihat itu, ditelaah buku-buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai nasabah alawi ya. Itu kan banyak. Kalau misalkan tidak punya apa yang versi bukunya, kan naskah-naskah elektronik pun juga ada. Nah, sehingga kenapa tidak mau membaca buku-bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman, baik itu yang versi bahasa Arab. Kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab, yang versi bahasa Indonesia aja lah. Kutipannya ada, kajian sejarahnya ada, kajian DNA-nya pun juga ada. Kajian ilmu nasabnya apalagi. Coba dibaca. Ya. Sehingga bisa menjadi warga NU yang cerdas. Tidak hanya tinggal disuruh. Dengan mengatasnamakan menjaga para ulama. Ulama yang bagaimana dulu kan? Bagaimana ketika dia itu, ulama itu memerintahkan yang salah? Bagaimana? Apakah kemudian tidak disaring terlebih dahulu? Harusnya disaring terlebih dahulu. Ya, ini saya mempertanyakan sebenarnya. Ada SK apa enggak ini? Beliau ini yang ada di video ya, saya tidak kenal, tidak tahu siapa namanya. Kemudian orangnya dari mana, yang jelas Satkorcap Kabupaten Demak. Gitu. Itu poin pertama. Kemudian yang poin yang kedua. Susah amat sih untuk mengatakan saya minta maaf. Ya, ucapan minta maaf, sehingga tadi ada satu hal yang yang perlu digaris bawahi. Jangan sampai ada statement Kiai Aminuddin meminta maaf. Ya salah apa enggak? Selama ini kemana? Sejarah NU yang dibelokkan itu kemana? Apakah ada upaya-upaya untuk meluruskan sejarah itu? Yang mendirikan seperti lagi ada pemalsuan makam atau pembelokan makam. Ada pembelokan makam, ada pemalsuan makam. Kalau pemalsuan makam berarti yang awalnya itu bukan makam kemudian dijadikan makam. Itu ada pelakunya, Oknum Habib itu. Kemudian yang kedua, pembelokan makam. Misalkan makam KRT Sumo di Ningrat, itu dikatakan sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Nah lalu kemana ini? Belum lagi banyak bahwa Indonesia bisa merdeka itu karena jasanya para habaib. Jasa yang dari mana? Ada atau tidak dalam data-data sejarah? Kalau memang tidak ada, jangan pernah katakan itu. Nah, ini yang perlu diluruskan begitu kan. Belum lagi ketika Insinyur Presiden Soekarno ketika ingin membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu meminta arahan, meminta nasihat, meminta petunjuk untuk menentukan kapan pembacaan dari proklamasi kemerdekaan itu. Ini kemana? Ya, ini astagfirullahaladzim. Tapi ya sudahlah, kalau memang tetap ngotot, tetap ngeyel untuk tidak meminta maaf, ya meskipun ada permintaan maaf tetapi tidak secara formal ya. Ya itu silahkan begitu, itu hak masing-masing begitu kan. Cuman saya melihat apa yang terjadi kemarin itu dalam klarifikasi kepada Ketua PCNU Kabupaten Demak,
saya rasa itu belum selesai begitu ya. Saya ini pandangan pribadi saya begitu. Dan tanda kutip. Belum selesai. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan secara khusus ya. Secara khusus menyatakan Kiai Haji Aminuddin, Ketua PCNU Kabupaten Demak itu meminta maaf secara resmi begitu. Tidak ada, tidak saya dapatkan itu. Ya. Ya meskipun ya di kalangan akar rumput itu sudah menyatakan bahwa itu selesai ya, itu hak mereka ya. Cuman yang saya garis bawahi itu seperti itu. Ya, kemudian dari Satkorcap tadi itu Kabupaten Demak itu sebenarnya sudah punya SK belum? Ini saya nanya ya. Nah, tuh. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.